Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Welcome home GBI Pelita. Senang bertemu dengan Bapak Ibu di ibadah kita yang pertama. Saya percaya Bapak Ibu selama di bulan Juni ini mengalami pemulihan keluarga. Dan di tema kita di minggu yang ketiga ini adalah sikap hormat dan kasih dalam keluarga. Sikap menghormati suami dalam kekurangannya, sikap mengasihi istri dalam segala kelemahannya, dan orang tua mengasihi anak-anak dalam segala kekurangan anak-anak kita tetap kasihi. Ingatlah bahwa tidak ada anak yang jahat. Tidak ada anak yang jahat. Kalau ibu bapak pernah bilang jahat kamu, salah. Tidak ada anak yang jahat. Mana ada anak lahir jahat. Yang membuat dia jahat itu salah didik. Yang membuat dia jahat itu salah asuh. Gak ada anak yang jahat Bapak Ibu. Jangan pernah cap anakmu jahat. Jangan pernah cap anakmu bodoh. Jangan kasih cap negatif kepada anakmu sendiri. Karena anak itu dititipkan kepada Bapak Ibu untuk diasuh. Jadi bagaimana mereka ada itu hasil didikanmu. Hasil asuhanmu. Kita harus fair. Sering kita mengatakan jahat kali kau, anak macam apa kamu? Kita yang tidak berperan. Kita yang tidak berfungsi. Melawan orang tua. Kita yang tidak mendidik dia. Mari Bapak Ibu, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai, kata kitab Galatia. Jangan berhenti menabur yang baik, supaya engkau memperoleh yang baik. Terus aja dalam segala keterbatasan tabur yang baik kepada anakmu. Ucapkan yang baik kepada anakmu. Kata-kata yang positif kepada anak-anakmu. Itulah yang diyakininya. Dan dia tumbuh seperti apa yang kau ucapkan. Karena ucapan itu doa. Karena ucapan itu benih. Karena ucapan itu menjadi keyakinan dalam hidup dia. Saya mengajak kita hari ini semangat mempelajari tentang keluarga. Keluarga ini komunitas yang paling utama, yang sangat penting di mata Tuhan. Dan itu adalah idenya Allah. Dan Allah duluan yang menjadikan keluarga, baru ada gereja, baru ada kota. Bapak Ibu yang saya kasihi. Rata-rata kita semuanya masa kecil dibesarkan dari keluarga yang broken home. Merata. Dari hancur-hancuran. Bisa saya bilang tidak ada keluarga yang sempurna mendidik anak. Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada pernikahan yang sempurna. Saudara, dan berhenti membanding-bandingkan pernikahanmu dengan pernikahan orang lain. Membandingkan istrimu dengan istri orang lain. Membandingkan suamimu dengan suami orang lain. Membandingkan itu menyakitkan. Dirimu pun gak suka dibandingkan. Jangan bandingkan. Mari kita mulai belajar untuk memulihkan pernikahan. Mungkin beberapa di antaramu dengar khotbah ini, Pak Pendeta, pernikahan kami sangat hancur. Pernikahan kami sangat kacau. Keluarga kami sangat kacau. Ingatlah, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk memulihkan keluargamu. Hanya satu yang Tuhan bilang, sepanjang engkau tidak putus asa, engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Engkau akan lihat tangan Tuhan yang menjamah saudara. Oleh karena itu saya mengajak saudara belajar, saudara yang juga pernah gagal dalam pernikahan. Kemudian mungkin engkau melanjutkan dengan pernikahan berikutnya. Saya katakan, sudah. Yang dulu buat jadi pelajaran, maju ke depan. Pada prinsipnya memang Tuhan tidak menginginkan perceraian. Tapi kalau sudah terjadi, sepupu saya sendiri sudah mengalami. Di gereja suku yang besar di kota Medan ini. Di tempat yang sama dia diberkati. Di tempat yang sama juga diberkati yang kedua. Di gereja suku di tengah kota. Yang sangat besar di kota Medan ini. Yang jemaatnya jutaan. Saudara, saya tidak akan pernah menghakimi dia. Dia sepupu saya. Sepupu saya sudah beberapa orang mengalami.
Saya tidak pernah mencap dia buruk. Saya tidak berkata saya lebih baik daripada dia. Karena hakim itu bukan kita. Dan Tuhan aja gak pernah menghakimi orang yang berzina. 5 loh, diambil dia suami orang lain. Dia gak hakimi loh. Dia hanya bilang, siapa di antaramu yang tidak berdosa? Coba lempar dia. Gak satu pun batu yang dilemparkan. Kenapa? Tuhan mengasihi. Tuhan sanggup memulihkan. Jangan intimidasi dirimu, jangan hakimi dirimu. Belajar. Dan jangan pernah merasa pernikahanmu lebih baik dengan pernikahan orang lain. Jangan. Kalau saudara belajar pernikahan, saudara semakin sadar, saya pun sebagai gembala cukup babak belur dalam pernikahan. Tapi saya gak putus asa. Saya belajar terus, bahkan kami sekolah pastoral konseling keluarga dengan Pendeta Jaya. Sehingga kami rindu gereja ini kuat dalam keluarga, dalam pernikahan. Tapi serangan iblis bertubi-tubi dalam keluarga kami, dalam keluarga Pendeta Jaya, bertubi-tubi. Karena memang iblis mau hancurkan kehidupan kami supaya pelayanan kami hancur. Tapi puji Tuhan, haleluya. Kasih karunia Tuhan cukup bagi kami. Kami dipulihkan Tuhan. Dan kami menjadi pemenang. Dan kami mau jadi berkat. Kami mau jadi kesaksian. Kami mau jadi contoh. Kami mau jadi model dalam pernikahan dan keluarga. Bangkitlah. Setiap kita saya ajak, mari sama-sama belajar. Dari kitab Efesus pasal yang kelima. Ayat 31 sampai kepada ayat yang ke-33. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Hai istri, hendaklah menghormati suaminya. Saudara, kita akan belajar bagaimana keluarga yang saling mengasihi dan saling menghormati. Yang pertama adalah peran suami. Suami nomor 1 sebagai imam. Ingat yang diminta Tuhan di akhir zaman ketika hari penghakiman. Suami akan diminta pertanggungjawaban. Karena tugas suami sebagai imam. Yang membawa istri dan anak-anaknya beribadah. Yang membawa keluarganya menyembah dan takut akan Tuhan. Jadi suami itu adalah kepala istri. Dan kepala suami adalah Kristus. Saudara, peran suami yang paling utama. Suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Kita lihat di nomor 1. Suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Jadi saya memperankan Kristus kepada istri saya. Jadi suami itu adalah gambaran Kristus. Kristus mengasihi jemaat, rela memberikan dirinya. Rela mati. Begitulah suami kata Tuhan. Mengasihi istrinya, rela mati. Bahkan memberikan nyawanya. Meskipun istri kita banyak kelemahan. Meskipun istri kita banyak kekurangan. Katakan suka merepet. Katakan kadang-kadang kasar. Katakan kadang-kadang dia salah. Banyak hal yang kadang-kadang menyakiti kita. Bagaimanapun adanya istrimu. Tetap kasihi dia. Ingat, kebutuhan istri nomor 1 adalah dikasihi. Disayangi. Sayangi. Coba lihat. Harimau aja kalau disayangi dari kecil. Binatang buas bisa jadi baik. Anjing kita lihat dari kecil dibesarkan, dikasih makan, dielus-elus, disayangi. Menjadi baik. Saya percaya istri kita, kalau terus kita kasihi. Terus kita kasihi, pasti dia bisa berubah jadi baik. Tugas kita adalah mengasihi. Ada seorang suami sudah putus asa lihat istrinya. Datang ke dukun. Pak dukun, aku udah kepingin istri kini mati. Karena ada ayat, hanya kematian yang memisahkan. Jadi kalau saudara ingin
Bercerai, ya. Doakan pasanganmu. Tega engkau mendoakan pasanganmu mati. Tapi jangan bilang gak ada loh. Jangan bilang tidak ada orang yang menginginkan kematian pasangannya. Ketika sakit di rumah sakit, bukan didoakan sembuhkan. Dia berdoa, lebih cepat kau ambil dia, lebih baik Tuhan. Karena aku sudah tertindas dibuat makhluk yang satu ini. Ya, suami-suami jangan kasar kau sama istrimu ketika engkau masih gagah. Nanti kalau udah tua agak stroke lagi, dia pegang kau pakai kursi roda. Naik ke bukit, dilepaskannya. Baru dia bilang, pembalasan. Sudah tertindas aku kau buat selama ini. Kau marah-marahi, kau bentak. Sekarang kau sudah begini. Hah? Kelepas enggak? Kelepas enggak? Mama ambil nangis kau. Lepas enggak? Ingat lagi bentakanmu, pukulanmu. Mama. Udah kulihat loh, lihat suami-suami. Maaf, saya bukan merendahkan yang stroke. Tapi stroke kan fakta. Coba lihat, saudara pernah lihat suami yang stroke? I'm sorry kok ada di sini. Lihat di kursi roda. Segagah apapun dia hanya bisa nangis. Jangan tinggalkan aku, Ma. Gak ada yang mengasuh dia. Gak ada yang menggantikan popoknya. Kencing di kamar, BAB di kamar, makan disulangi. Istri yang kau pukul itu yang menyulangimu. Istri yang kau maki itu yang mempopokmu, mengganti popokmu. Istri yang kau bentak-bentak di depan mertuanya. Istri yang kau permalukan. Makanya saya katakan jangan sakiti istrimu. Karena dia yang akan merawatmu ketika sakit. Seenak-enaknya kau punya teman kopi, teman ngopi, teman bersama-sama, pergi ke kafe, jalan-jalan, olahraga. Itu teman senang. Teman sakit itu pasanganmu. Kasih waktumu yang terbaik sama dia. Ingat ulang tahunnya. Sayangi dia, kasihi dia. Kadang-kadang istri bukan karena harta. Dia hanya mau didengar. Dia hanya kepingin dipuji. Dia hanya ingin disayangi. Dia hanya ingin diterima. Bukan karena uangmu. Kalau uang yang banyak, belum tentu istri senang. Walaupun itu kebutuhan, uang adalah kebutuhan. Tapi kasih sayangmu. Ketika engkau memegang tangannya di mall. Ketika engkau membelai rambutnya dengan sayang. Ketika dia sedang sedih, ada pundakmu. Ada dadamu yang gagah itu tempat dia menangis. Biarkan dia menangis di dadamu. Daripada dia nangis di dada orang lain. Biarkan dia terisak-isak. Kadang-kadang dia sakit dibuat ipar-iparnya. Ipar-iparnya menyerang dia. Mertuanya menyerang dia. Dan jangan pernah engkau bela keluarga mertuamu. Dan kau hancurkan istrimu. Pak, kalau dia salah. Saya bukan katakan bela kesalahannya. Kesalahan tetap akan diperbaiki. Tapi pribadinya. Jangan serang di depan keluarga mertuamu. Karena ada suami-suami yang bodoh. Dia memilih mamanya daripada istrinya. Padahal hukum Alkitab. Hai laki-laki, tinggalkan ayah ibumu. Bersatu dengan istrimu. Ini tidak. Yang ditinggalkannya istrinya. Bersatu dengan keluarga mamanya. Hancur. Saya sudah lihat banyak pernikahan seperti itu. Hancur babak belur. Karena dia salah dalam konsep Alkitab. Hai laki-laki, tinggalkan ayah, ibumu bersatu dengan istrimu. Kalau engkau bersatu dengan mama dan orang tuamu nomor 1 dan nomor 2 kau buat istrimu. Hancur rumah tangga ini. Saya yakin 100% hancur. Karena menyalahi hukum Alkitab. Saudara, saya juga pernah mengalami kasus di mana mama saya dengan istri saya berantem. Karena kami punya usaha klinik, ada beberapa klinik. Mama saya ini bidan.
Dulunya dia memegang perusahaan klinik juga bersama saya yang cukup banyak. Istri saya masih menyelesaikan sekolahnya. Dan singkat cerita setelah dia selesai, dia ingin masuk juga bersama. Ya tentu saya persilahkan. Dalam manajemen, dalam satu usaha gak gampang mempertemukan dua pribadi yang halus ini. Bukan makhluk halus ya. Perasaannya halus. Kadang-kadang saya bingung. Ya kadang-kadang sampai sekarang juga sikit-sikit masih ada. Kadang-kadang saya bingung. Pada waktu itu terlebih saya di tengah-tengah. Mereka berantem di klinik, saya masih ingat. Mama saya masih tegap. Dia polwan dan bidan. Wah, dengan gagah perkasa, aku yang melahirkanmu, katanya sama aku. Dari sini kau lahir. Siapa nggak hormat tempat kelahiran? Untung aku nggak nyanyi. Di sana tempat lahir beta. Saya diam. Istri saya bilang, iya tapi kan aku istrimu. Aku harus juga ikut terlibat manajemen ini. Aku juga perlu mengetahui semua ini. Di sini teman sampai mati. Dari tempat lahir, teman mati. Untung Alkitabku ingat sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan. Waktu itu belum jadi pendeta. Long time ago. Hai laki-laki, hai Suheri, tinggalkan ibumu. Karena bapak saya sudah meninggal, bersatu dengan istrimu. Saya langsung dengan tegas berkata, Mak, ikut abang-abang saya minta tolong jangan pernah membentak istri saya di depan saya. Berani bentak istri saya di depan saya, kalian berhadapan dengan saya. Oh kau pilih istrimu ya? Iya saya pilih dia. Anak durhaka. Air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Apa aja lah dibilangi. Saya minta maaf. Tapi saya memilih dia. Karena dia teman sampai kematian. Saya tahu istriku juga gak sempurna. Ada kekurangan, kesalahan. Saudara puji Tuhan. Beberapa waktu kemudian saya datang ke rumah mama saya. Bawa bika Ambon. Yang namanya anak tetap anak. Betul? Saya bawa bika Ambon, saya bawa kue. Saya datang, Mak. Oh datang kau ya. Setelah itu selesai. Apa jadinya kalau aku memilih mamaku? Aku bersatu dengan keluarga mertuaku. Dan kami semua salibkan dia. Hajar. Belum lagi Edanya, balas dendam. Eda tahu Eda ya, ipar perempuan. Dendam kesumat. Kira-kira kalau saya pro kepada keluarga saya, kira-kira kalau saya bawa makanan, bika Ambon, satu pickup, pulih nggak hatinya? Dia akan bilang, no, saya bersyukur sama Tuhan, saya tidak salah memilih. Dan sejak itu saya akan bilang, saya akan buat kau nomor satu dari siapapun. Termasuk dari pelayanan saya. Kalau engkau sakit, saya khotbah KKR dimanapun, saya akan batalkan untuk menjagamu. Yang menggantikan suami, tidak bisa ada orang lain. Yang menggantikan seorang suami, hanyalah suaminya. Gak bisa suami digantikan dengan uang, dengan harta. Gak bisa suami digantikan dengan peran orang lain. Ingat, istrimu butuh telingamu. Berapa banyak di sini suami-suami yang mau memberikan telinganya, mendengarkan istrinya. Amin. Saya rindu sekali saudara mau mendengarkan. Karena dia wanita yang banyak ingin cerita. Konon katanya 15.000 kata satu hari. Kalau wanita nggak keluar 15.000 kata, maka dia akan gelisah. Dia perlu. Ingat, ibu rumah tangga itu pekerjaan yang sangat sulit. Dibandingkan saya dokter dengan seorang ibu rumah tangga. Saya yakin ibu rumah tangga jauh lebih sulit. Karena dia mengurus A sampai Z.
Dia mengurus 24 jam. Dia mengurus banyak orang, menata. Jadi suami jangan merasa lebih hebat dibandingkan istri. Saudara yang saya kasihi, saya mengajak semua kita sini suami-suami, mau rela memberikan nyawanya, mengasihi istrinya. Berapa banyak di sini yang mau belajar, rela memberikan nyawanya, karena sangat mengasihi istrinya. Coba angkat tangan. Yang mau belajar, belajar aja gak mau, kayak mana lah Tuhan. Yang mau belajar, amin. Amin. Kok kayak setengah tiang begini. Yang mau belajar, amin. Istri-istri ambil kameramu, foto. Saudara, oleh karena itu saya minta anak-anak gadis, kalau engkau udah mulai pacaran, kemudian cowok itu mengatakan I love you, banyak gombal, bla 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 bla, tembak langsung dia. Rela mati sama aku? Tanya aja langsung sama dia. Loh, ada ayatnya? Ada. Ada ayatnya, Efesus 5. Kalau dia bilang, kalau mati itu apa? Saya bilang, sorry. Cari pasangan yang walaupun mukanya kotak-kotak, bajunya itu terus, kalau enggak hitam coklat, kalaupun warna biru pinjaman dari anak kos. Tapi dia bilang, aku sayang samamu, aku mengasihimu, aku mau setia padamu, aku mau rela memberikan nyawaku padamu. Itu yang akan kau cari. Kau tidak akan bahagia dengan kegantengannya. Kegantengan adalah kebohongan. Kegantengan adalah kesia-siaan. Cari laki-laki yang takut akan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, nggak mungkin selingkuh. Dia pergi seminggu ke Brastagi tugas, kau aman. Sekarang kan perselingkuhan ini sepertinya sudah dianggap normal. Saking banyaknya. Sinetron pun lihat itu terus ceritanya. Drakor juga itu terus ceritanya. Saya katakan, hai anak gadis, jangan cari orang kaya. Cari takut akan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, dia akan bekerja. Kalau dia takut akan Tuhan, dia akan setia. Kalau dia takut akan Tuhan, dia akan sayang samamu. Ketika engkau menikah, kau tidak melihat fisik lagi. Kau akan melihat inner beauty. Hatinya yang mengasihimu. Saudara yang saya kasihi, tetap engkau mengasihi istrimu meskipun kasar. Ada juga istri yang kasar. Kita masuk ke poin yang kedua. Istri tunduk pada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Jadi kalau suami tadi menggambarkan Kristus, maka istri menggambarkan jemaat. Coba suami-suami berkata, saya menggambarkan Kristus. 1, 2 ya. Suara lembut-lembut. Bisakah saya minta yang lebih tegas sehingga bergetar gitu hatimu? Saya menggambarkan Kristus. 1, 2 ya. Saya menggambarkan Kristus. Lebih kuat lagi. Saya menggambarkan Kristus. 1, 2 ya. Rela memberikan nyawa kepada istriku. Rela memberikan nyawa kepada istriku. Istri menggambarkan jemaat. Katakan, saya menggambarkan jemaat, istri-istri. Rela tunduk dalam segala sesuatu kepada suamiku. Kayak suara makin hilang kulihat. Rela tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi engkau laki-laki, kalau engkau juga cari istri, jangan karena kecantikan. Amsal 3:1 bilang, kecantikan adalah kebohongan, kemolekan adalah sia-sia. Carilah wanita yang takut akan Tuhan. Maka kalau engkau mendapatkan wanita yang takut akan Tuhan, maka sikap hatinya saya percaya, sikap hati yang tunduk kepada suaminya. Karena yang paling dibutuhkan seorang suami adalah, seorang laki-laki adalah dihormati. Itulah kebutuhan kami nomor 1, needs kami pria, dihormati. Dihormati bukan berarti pagi-pagi jumpa dia, siap gerak, lapor dan. Kan
Sikap hatimu yang menghormati dia. Suaramu sebagai istri tidak kuat intonasinya. Kadang-kadang masalah rumah tangga bukan masalahnya yang besar. Intonasimu yang salah. Masalah-masalah odol. Masalah nyamuk di rumah. Masalah makanan. Masalahnya kecil, tapi intonasimu. Itu yang membuat kami merasa, aduh. Kami kadang-kadang merasa sangat sedih. Kalau seorang istri kasar, bukan tidak bisa kami suami melawan istri. Bisa. Makanya saudaraku, kalau istri yang kasar kadang-kadang suaminya gak tahan lagi, main pukul. Main tunjang. Jangan kasar. Pak, dia banyak kejahatan dia. Main judi, alkohol, selingkuh. Banyak yang sudah dibuat dia. Ingatlah, sebagaimanapun suamimu, milikilah kasih agape. Kasih walaupun dia kasar. Katakan, hatiku tetap tunduk kepada suamiku. Walaupun dia tampar aku, hatiku tetap tunduk kepada suamiku. Tapi pesanku kalau udah main tampar, main pukul, bertarak dulu. Jangan bersatu. Karena ini bahaya, karena udah KDRT, udah unsur pidana. Kalau dilaporkan, masuk penjara. Kalau udah main pukul, saya anjurkan jemaat pisah dulu sebentar. Namanya di Alkitab bertarak. Untuk berdoa, minta pemulihan. Karena itu udah pidana. Syukur dia gak dilapor. Saudara, tapi kenyataannya, ada banyak wanita kadang-kadang memancing marah suaminya. Kenapa? Intonasi, kata-kata, nada. Membilangkan aja, keluargamu itu ya semua seperti itu. Jangan hubungkan keluarga mertuamu dengan kasus. Mertuamu gak terlibat. Kata-katamu jangan hiperbol. Jangan sarkastik. Jangan membesar-besarkan. Bagaimana perasaanmu kalau suamimu juga bilang keluargamu lebih hancur. Kenapa mereka kalian libatkan? Masalahnya kan tadi nyamuk. Nyamuk yang masuk ke kamar. Karena suami lupa menutup pintu. Mertuamu lagi minum kopi, batuk-batuk dia di balige. Yang gak tahu ceritanya. Ini kadang-kadang kita ini kurang kerjaan. Yang lagi sedang mencangkul di Persea. Kau libat-libatkan. Memang kulihat bapakmu juga mirip kayak kau. Kenapa rupanya bapakku? Ya bapakmu itu dodong kulihat. Sama kayak kau dodongnya. Kata-kata itu sangat melukai. Fokus kepada masalahnya. Masalahnya odol. Suamimu mungkin suka memencetnya dari atas. Kau suka dari bawah. Baru kau bilang memang seketurunan kalian kulihat. Pulang kampung aku lihat odolnya semua suka-suka. Ada yang dari atas semuanya. Pakai otak katanya. Rapi buat rapi dari bawah. Diajari rupanya sekeluarga. Tolong jangan libatkan keluarga mertuamu ketika bertengkar. Dewasa. Dewasa itu Bu artinya ketika ada masalah, tenang menyampaikan. Kenapa orang gak tenang menyampaikan? Gampang, luka di sininya hatinya, kecewa. Makanya dia gak bisa tenang menyampaikan. Ciri-ciri orang yang sembuh di hatinya, ciri-ciri orang yang pulih di hatinya adalah seberat apapun tekanan, seberat apapun masalah, dia tenang menyampaikan. Kalau dia tenang menyampaikan, maka orang dapat mengerti apa artinya. Belajar intonasimu lemah lembut. Ingat, kitab Matius 5, berbahagialah orang yang lemah lembut. Tuhan sangat senang dengan engkau lemah lembut. Jangan bilang, aku ini kan Pak Pendeta orang Batak,
Orang Batak pun anak Tuhan Yesus. Engkau bisa lemah lembut. Amin. Ya, anak-anak muda, lihat wanita jangan cantiknya. Wow. Lihat dari atas. Wow. Pinggang kayak biola. Wow. Lihat betis kesebelasan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting dia lemah lembut. Jangan gara-gara kau lihat kesebelasan. Itu artinya kerja keras. Jangan kau pikir, waduh mbak betisnya mah, kayak artis mah Tuhan. Kayak tiang listrik. Lihat pinggangnya, iya ngences. Masuk kau pernikahan, kau lihat rambutnya mungkin dia, waduh hidungnya mancung, waduh putih mah kaya hebat. Masuk kau pernikahan, sorry. Kau akan menyesal dengan si tiur yang kakinya kesebelasan itu. Si tiur yang setia mencintaimu. Hanya gara-gara dia kesebelasan kakinya, betisnya. Kau putuskan. Karena kau lihat betis orang yang ketika listrik kecil. Setelah menikah. Yang kau butuhkan kesetiaan. Yang kau butuhkan kasih sayang. Ketika kau sakit dia ada menyuapimu. Masak buburmu. Masak air panasmu. Menunggumu malam. Menyapamu dengan hangat. Ingat, sesenang-senangnya orang kepada perselingkuhan. Ingat, orang yang melakukan seperti itu, bersenang-senang secara seks. Seks adalah bersenang-senang. Bahagia tidak. Bahagia dengan pasanganmu yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu anak-anak muda, jangan lihat parasnya. Lihat, takut akan Tuhannya. Yang sikap tunduk. Apa jadinya kalau kau jadikan dia jadi istrimu. Sejak pacaran aja udah kasar. Udah nunjuk-nunjuk. Kau ya, betul-betul lah kau ini bukan manusia. Jadi apa dek? Bodat katanya. Saudara, kalau masa pacaran aja kau sudah dibodat-bodatkan. Nanti kau setelah menikah, percaya aku bilang, karakter tidak diubah sekejap. Karakter diubah bertahun-tahun. Jangan salah berpikir pernikahan mengubah orang. Pernikahan tidak mengubah orang. Yang mengubah seseorang, keputusannya bersama dengan Roh Kudus. Cari wanita yang mulai belajar menghormatimu. Karena kebutuhan seorang suami adalah dihormati. Kalaupun suamimu tukang lupa. Suami ini kan banyak lupanya. Ingatkan dia. Jangan bilang, lupa terus kerjamu. Capek aku ingatkan kau. Bantu dia. Kelebihan pasangan menutupi kekurangan pasangan. Kekuranganmu ditutupi oleh pasanganmu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu dalam segala sesuatu. Berapa banyak di sini istri-istri yang mau tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Coba angkat tangan. Belajar tunduk. Oh, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Ya, walaupun mungkin suamimu sepertinya banyak kekurangan. Ingatlah, kasih agape, kasih walaupun. Walaupun suamiku banyak kekurangan, saya mau tunduk kepada dia. Tunduk bukan berarti mengiyakan dosanya. Tunduk sikap hatimu yang menghormati dia. Yang menghargai dia. Kalau ada kata-kata sambutan rumah tangga, suamimu ajak ngomong duluan. Papa yang ngomong. Jangan istrimu ngomong seperti ini. Jangan papa yang ngomong. Kalau papa ngomong gak pernah benar. Lebih ganteng papa diam. Jangan. Tonjolkan suamimu. Dia ngomong, terima kasih Bapak Ibu telah datang. Bahkan kalau berdoa pun, jangan istri, suami. Walaupun suami bilang, aku gak tahu doa, gak ngerti doa. Gak apa-apa Pak, aku bantu, aku dukung. Ketika suami berdoa, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Udah mulai mogok dia. Istri bantu, doakan Pak anak kita yang di Bandung. Oh ya Tuhan, anak kami yang di Bandung.
Mama juga lagi sakit Pak di sana. Ya Tuhan, mama kami juga lagi sakit. Berkatilah, sembuhkanlah ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan. Gak tahu lagi apa yang ku bilang. Doakan keuangan kita masih kurang Pak. Ya, doakan keuangan kami juga Tuhan. Dalam Tuhan Yesus. Amin. Karena kau menghormati dia jadi imam. Walaupun dia salah, ajari. Saudara, itulah istri yang menghormati suami. Yang ketiga, anak taat dan hormat kepada orang tua. Walaupun orang tuamu banyak salah, pernah memukul engkau, pernah membanding-bandingkan engkau, pernah mengurungmu di kamar mandi, pernah menampar engkau, pernah mempermalukan engkau di depan orang, pernah melakukan kejahatan seksual bahkan. Ada hamba Tuhan namanya Joyce Meyer, diperkosa ayahnya sendiri bertahun-tahun pelecehan seksual. Lihat di YouTube namanya Joyce Meyer. Ayahnya sendiri. Dan akhirnya ayahnya itu dibaptisnya sendiri dan tinggal di rumahnya 3 tahun sebelum meninggal. Yang memperkosa dia, yang melakukan pelecehan seksual bukan orang lain, ayah sendiri. Tapi apa yang ada di hati Joyce Meyer? Ada kasih Bapa, ada kasih Tuhan Yesus, ada kasih agape, sehingga dia tetap mengasihi papanya dan merawat papanya dan membaptis papanya dan meninggal di rumahnya. Saudara yang saya kasihi, orang tua kita banyak kekurangan, orang tua kita juga dibesarkan dari keluarga yang salah. Ini kan berputar. Kenapa ayah ibu kita begitu? Karena kakek nenek kita. Kenapa kakek nenek kita begitu? Karena di atasnya lagi. Jadi rumah tangga pernikahan itu berulang. Ingat Bapak Ibu, pernikahanmu 80% dibawa anakmu. Kalau bukan Roh Kudus yang memulihkan, itu akan otomatis terjadi. 80% yang kalian pertontonkan itu berantem, maki-makian, menyalahkan, memukul, mengusir. Itu akan turun otomatis 80% itu akan masuk di dalam alam bawah sadar anak-anak. Tapi Yesus datang untuk memulihkan setiap orang. Yesus datang untuk memulihkan keluarga, memulihkan rumah tangga. Makanya kalau anakmu sudah melihat itu seperti itu, pertengkaran, pemukulan, pengusiran, doakan anakmu terus. Karena itu sudah otomatis masuk, apalagi 0 sampai 12 tahun. Terserap dengan baik. Lihat pernikahan, berulang dari pernikahan papa mamamu. Lihat. Sama pernikahan saya juga, loh kok saya masih bisa kasar sama istriku, aku udah pendeta. Aku kok bisa pukul anakku, padahal aku pendeta. Saya bingung. Saya baru ingat masa kecilku dipukul. Padahal saya janji sama Tuhan, saya tidak pernah pukul anakku Tuhan. Tapi beberapa kali mereka aku pukul. Bokong mereka sih saya pukul. Saya lagi emosi tidak terkendali. Kenapa? Terserap di alam bawah sadarku. Pertengkaran mama, papaku juga terserap di alam bawah sadarku. Tuhan, saya berdoa, pulihkan aku. Dan sekarang saya dipulihkan Tuhan. The long time ago saya nggak pukul anak saya pukul mereka itu mungkin SD. Mereka sekarang sudah kuliah bahkan sudah sarjana. Itu sekali, 2 atau 3 kali. Tapi saya menyesal. Setelah saya pukul, saya peluk lagi. Jangan pernah pukul anakmu. Jangan pernah sakiti hati anakmu. Jangan pertontonkan pertengkaran depan anak-anakmu. Karena apa yang kau pertontonkan, mereka akan ulangi di pernikahan mereka. Tapi kalau Roh Kudus ada, Roh Kudus sanggup memulihkan setiap hati yang terluka. Roh Kudus sanggup memulihkan setiap anak-anak. Undang Roh Kudus pagi hari ini. Sehingga hidupmu dipulihkan, keluargamu dipulihkan. Jangan tuntut pasanganmu berubah. Katakanlah sama Tuhan, suami-suami ikuti doa saya. Ayo suami-suami ikuti doa saya. Bapa di sorga, suami-suami, ada sini suami-suami? Ayo, kita udah mau tutup dalam doa ini. Bapa di sorga, ubahlah hatiku, ubahlah hidupku, supaya lewat perubahan hidupku,
keluargaku dimenangkan. Istri-istri, ikuti doa saya. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, ubahlah hidupku, sembuhkanlah hatiku, pulihkanlah hidupku, supaya lewat pemulihanku, keluargaku dipulihkan. Supaya lewat kesembuhan hatiku, keluargaku disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak, ikuti doa saya. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, pulihkanlah hatiku, sembuhkanlah luka batinku, masa kecilku yang pahit, masa laluku yang tidak baik. Aku mau mengampuni orang tuaku, aku mau berdamai dengan masa laluku, aku mau sembuh, supaya lewat kesembuhanku, keluargaku dimenangkan. Dalam Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.